Excuse me, darling. I have a message for you. Hello guys, welcome back to our channel. Aku mau ngelanjutin kemarin sempat terputus ya pembahasan kita yang di Great Awakening pertama itu, dimana kan kita membahas tentang sebuah perubahan ya kan. Jadi yang dulunya itu kita hidup kayak bercocok tanam, bertani, beternak, dan lama kelamaan kita akan menjalani suatu perubahan itu kan. Nah di sini tuh perbedaannya adalah sebenarnya itu adalah pada media gitu kan. Kalau dulu mungkin penyampaian informasinya belum se-booming sekarang gitu kan, belum secepat sekarang gitu kan, dan dulu juga nggak semua orang itu memegang alat komunikasi seperti handphone sekarang gitu. Jadi ini lebih ke sisi psikologi tiap-tiap manusia ya guys, karena berita-berita yang disampaikan oleh media itu kan nggak semuanya itu adalah berita yang positif gitu. Jadi ada berita positif dan ada berita negatif ya kan. Jadi kita harus pintar-pintar memilah-milah guys. Jadi janganlah termakan dengan berita-berita hoax yang kita pun belum tahu kebenarannya, tapi kita bisa terpancing dari segi emosional gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menentukan apakah berita ini baik atau tidak gitu guys. Karena yang kita hadapin ini adalah perubahannya itu kurang lebihnya sama dengan perubahan yang di masa lalu, cuman perbedaan di sini adalah dari segi teknologi penyampaian informasinya guys gitu. Ya gitu guys, jadi perbedaannya di situ. Dan di sini itu kita harus lebih bijak dalam menyampaikan informasi maupun menerima informasi tersebut gitu. Karena terkadang informasi itu bisa mempengaruhi dari sisi psikologi bahkan mental kita guys. Kalau kita menyerap energi atau informasi yang positif, otomatis ke tubuh kita kan positif juga, dan begitupun sebaliknya. Jadi di sini kita harus benar-benar bijak untuk diri kita pribadi dulu pertamanya, baru kita bisa ke orang lain gitu. Jadi fokus dulu ke diri pribadi masing-masing. Kalau diri kitanya sudah bisa bijaksana dalam memilah sesuatu, otomatis kita bisa menghadirkan energi positif untuk kita, untuk lingkungan sekitar kita gitu guys. Dan kita juga tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax gitu. Jadi dalam proses Great Awakening ya kan, yang mana di sini adalah suatu perubahan sistem, kita dituntut untuk berpikir kreatif. Gimana caranya kita bisa harus tetap eksis dalam perubahan gitu. Jadi kalau diri kitanya udah strong, udah kuat dari diri kita, kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apapun itu keadaannya, kita akan kuat gitu. Kita akan bisa menghadapi apapun itu tantangannya. Karena sebenarnya perasaan takut, perasaan gelisah, kecewa ataupun perasaan negatif lainnya itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa aku perspektif diri aku pribadi itu adalah sebuah ilusi guys? Karena tanpa kita menghadirkan dia pun juga dia tidak akan bisa hadir gitu. Semua kan sebenarnya tergantung dari sudut
pandang kita ya, memandang suatu objek atau masalah itu seperti apa gitu. Jadi kita melihat diri kita sebagai korban atau victim atau sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas keadaan gitu. Kalau kita memandang diri kita sebagai korban, maka kita akan menjadi orang yang paling suffer. Jadi kita akan merasa sangat-sangat menderita. Jadi kita akan mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keluarga, masyarakat, bahkan ya auzubillah min dzalik, sampai menyalahkan Tuhan gitu guys, Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi coba kita berpikir dari perspektif sisi responsibility, sisi bertanggung jawab. Jadi yang sebenarnya memegang peranan itu adalah diri kita sendiri, bukan siapapun. Bukan pemerintah, bukan keluarga, bukan kekasih, bukan siapapun. Kontrol penuh adalah di diri kita sendiri. Karena outer itu cannot be changed the inside, but inside can change the outer. Jadi dunia luar itu tidak bisa merubah dunia dalam kita, tapi dunia dalam kita bisa merubah dunia luar kita. Makanya rasa takut, kecemasan itu wajar kita, karena kita adalah manusia yang bermental lemah, dan itu emang kodratnya manusia gitu kan. Nah di sini kita belajar, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar gimana kita tidak menjadi seorang manusia yang lemah. Kita berusaha untuk lebih kuat dalam menghadapi apapun tantangan kita. Selama kita masih diberikan nafas, itu berarti kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa changing, untuk bisa berusaha, untuk bisa kita merubah nasib kita gitu. Kalau yang udah terjadi itu adalah takdir ya. Takdir itu nggak bisa dirubah, tapi nasib itu bisa, karena nasib itu belum menjadi takdir. Nasib itu adalah ya kayak kondisi kita sekarang ini adalah yang udah terjadi, yang kita udah hadapin itu adalah sebuah takdir, tapi ke depan itu adalah sebuah nasib, dimana nasib itu yang nentuin adalah kita sendiri guys. Jadi kita harus bisa lebih kuat, kita harus bisa selalu berpikir positif dalam berbagai situasi dan kondisi. Hanya itu yang bisa membuat kita kuat, karena kalau kita absorb atau kita berpikir negatif atau membiarkan pikiran negatif itu menguasai pemikiran kita, itu sebenarnya nggak ada untungnya. Jadi itu hanya akan membuat diri kita tuh semakin lemah, bukan semakin kuat. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, kita selalu optimis, kita selalu peduli, itu energi positif kita akan meningkat itu, dan itu akan membuat kita lebih stronger. Begitupun sebaliknya. Jadi itu kan semua tergantung pilihan kita. Mau kita mengeluh atau mau kita find the way gitu. Jadi let it flow. Kita cari gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan, dan kita kembali lagi, kita harus bersyukur karena kita masih diberi nafas. Karena yang sudah tidak bernafas kan tidak punya kesempatan lagi untuk mereka merubah apapun yang sudah terjadi di alam dunia mereka kan, gitu. Jadi kita yang masih punya nafas, berarti Allah, Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu untuk kita merubah diri kita yang mungkin awalnya lemah menjadi kuat, awalnya suka mengeluh menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi apapun gitu. Sebenarnya masalah itu adalah kembali lagi kepada perspektif. Kalau kita memandang masalah itu suatu yang besar, ya itu akan terasa berat
gitu. Tapi kalau kita mandang masalah itu suatu yang kecil, maka itu akan terasa ringan gitu sih. Jadi sebenarnya sekarang logikanya gini aja guys. Kalau emang wabah ini ya kan, COVID-19 ini itu kita lihat ada beberapa orang yang bisa menerima dan tidak bisa menerima keadaan ya kan. Jadi ada beberapa orang yang membuat tindakan anarkis yang sampai merusak fasilitas umum dan lain-lain, tapi ada juga sebagian orang yang malah dia malah tambah kreatif gitu, dia malah tambah lebih produktif gitu. Kenapa ada perbedaan orang-orang seperti itu? Jadi kan berarti wabah ini tuh bukan sesuatu hal yang negatif ya guys gitu. Sebenarnya yang negatif itu adalah diri sendiri, cara pandang kita gitu. Jadi kita di sini belajar, saya juga di sini belajar untuk untuk mengubah perspektif gitu, perspektif dari masalah apapun, masalah yang kita hadapin. Mungkin saat ini kita menghadapi COVID, mungkin nextnya kita bisa menghadapi yang lebih berat ataupun apapun itu. Jika kita mempunyai pola pikir atau mindset yang sama, itu tidak akan ada bedanya dan itu akan terasa ringan gitu. Yaitu jadi hidup itu harus terus berjalan selama kita masih diberi kesempatan. Kita lakukan yang terbaik dan kita juga bisa untuk bersama-sama untuk bangkit dari semua keterpurukan, dan di situ kita akan menemukan jalan yang mungkin itu adalah sesuatu yang lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Kalau dalam ini kan banyak yang bilang dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu kemalangan atau musibah, mungkin Allah Tuhan itu akan mengganti 2-3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Dan itu akan kita rasakan bila kita mampu melalui hal ini. Mungkin nanti di saat kalian merasakan kesuksesan, keberlimpahan, kalian akan sangat bersyukur kalian mendapatkan kemalangan itu. Tapi emang hal itu akan bisa kalian tempuh jika kalian mencapai penyelesaian atau garis finish. Jadi jangan menyerah sampai garis finish. Apapun yang terjadi, kalian harus fokus sama garis finish itu. Tidak ada ujian atau musibah yang Tuhan berikan untuk hambanya yang melebihi dari kapasitas hamba itu. Jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu ya guys. Jadi sekian dari saya, dan next nanti kita akan membuat lagi video berikutnya yang mungkin lebih bisa bermanfaat. Dan di sini saya juga masih belajar, dan kita juga sama-sama bersama menghadapi pandemi ini, dan sama-sama berdoa dan sama-sama berperspektif secara positif untuk menguatkan diri pribadi masing-masing, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi ini semua. Itu ya guys. Oke, selamat malam guys, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye.